Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sahabat Bulan Suci dimanapun Anda berada. Dan semoga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam ini pasca seminar workshop tentang pengobatan sehat ala sufi, alhamdulillah suatu kebanggaan buat saya dan satu seorang psikolog, yang satu pengamal thariqah yang di jam terbang beliau sudah mapan ini. Kita tindak lanjuti dari pembahasan tadi seminar tentang masalah stres ini. Dan saya masih bingung nih pengertiannya. Kita mau tanya dulu nih ke Tesela, kan kita banyak Tesela aja. Boleh. Perbedaan antara stres dan depresi ini definisinya ya. Kalau stres sendiri itu manggilnya Mbak Jenar aja ya. Oh iya. Jadi kalau misalnya stres itu Mbak Jenar kalau secara konsep adalah ketika situasi yang kita hadapi itu situasi-situasi yang tidak menyenangkan dan itu membuat kita tuh merasa terbebani gitu, dan kita jadi merasa tertekan karena banyak nih situasinya, apa ya bilangnya stresor. Jadi banyak stresor A, stresor B, C, D sampai Z mungkin. Nah itu bikin kita nggak nyaman dan membuat kita jadi tertekan. Mungkin itu yang memunculkan adanya gejala-gejala stres. Itu stres. Itu stres. Sedangkan depresi? Kalau depresi itu adalah perubahan mood ya. Jadi kalau mood bisa dikategorikan gangguan mood bahkan. Gitu. Jadi di dalam konsepnya mungkin depresi itu sebagai gangguan mood. Kenapa? Karena mungkin pada normalnya kita euforia nih, kita ada motivasi, kita ada semangat, tapi mereka yang memiliki gejala-gejala depresi, contoh dengan aku merasa tidak berguna, aku merasa diri aku tuh seperti tidak penting, tidak punya kemampuan, pesimis atau gimana? Ya, pesimis, putus asa. Gitu. Itu masuk ke depresi gitu. Iya, depresi. Kalau dari bobot ini berat mana nih? Apakah stres atau depresi? Kalau kita lihat dari gangguan sih lebih ke depresi, Mbak, gitu. Jadi depresi lebih berat? Lebih berat karena dia ada daftar checklistnya. Jadi kalau kita tuh psikolog dan psikiater juga ada panduannya, misalnya dia mengalami gejala-gejala ini. Nanti kita lihat nih buku pedomannya, gejala-gejalanya, simptomnya apa, checklist. Nah itu berarti dia, mungkin emang dia gangguan depresi gitu, dan ada gangguan mood misalnya kayak gitu. Tapi kalau stres itu kalau tidak ditangani dengan segera, tidak paham harus bagaimana, nanti itu bisa jadi bahaya dan bisa menimbulkan gejala-gejala yang lain gitu. Itu stres itu apakah over pressure? Faktornya apa aja bebas kan? Misalkan dari pekerjaan, keluarga, termasuk media sosial kan yang berkembang saat ini. Ketika seorang baca postingan atau baca status, kadang-kadang kan ya saya mengalami ketika baca status seseorang, emosi terus meluap. Kenapa berpikir secara sehat, hubungannya apa gitu kan? Lihat foto, bereaksi. Jadi kalau dari di dua bahasa tadi, stres dan depresi ini, buat depresi emang lebih berat kan gitu. Oke. Ya, ke Teh Zul ini sebagai seorang pengamal thariqah nih. Biasanya kan yang saya baca, saya dengar biasanya seorang pengamal thariqah pasti rata-rata kan berzikir dalam pengertian mencari ketenangan. Apakah logikanya sebelumnya dia stres atau depresi dulu? Dari pengalaman seperti apa nih? Saya mungkin pengalaman tiap-tiap pribadi orang beda-beda ya. Latar belakang masuk ke thariqah juga mungkin beda-beda ya. Kalau berkaca dari pengalaman saya pribadi sih lebih ke pencarian. Jadi bukan pelarian. Bukan. Jadi kan ada pencarian, ada pelarian ya. Belakangan juga saya baru itu lebih kayak kerinduan, jadi rindu sama Allah gitu. Saya masuk balad sufi ini pelarian. Saya depresi di luar, masuk balad sufi. Bukan tambah tengah. Itu tambah tertekan. Jangan upload. Oke, lanjutkan. Kan memang kalau amalan thariqah itu yang paling jelas tuh zikir ya, zikir. Nah jadi menu utamanya
karena itu tadi saya mungkin karena latar belakang orang datang ke Thoriqoh itu beda-beda, jadi mungkin alasannya, sebabnya juga berbeda. Tapi satu hal yang saya tahu kan, kita prinsipnya itu hanya dengan berzikir mengingat Allah hati menjadi tenang ya. Itu kayak udah janji Allah banget gitu. Jadi mungkin ada yang sebelum ikut Thoriqoh pun udah banyak berzikir, udah sering berzikir. Cuma dari pengalaman saya, setahu saya gitu, di Thoriqoh tuh lebih ketat aja gitu, lebih disiplin gitu, lebih punya tata tertib gitu ya, bacaan-bacaannya, urutan-urutannya gitu, dan lebih di pendidikan akhlaknya itu lebih, atau adab dan akhlak itu lebih tegas gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya tadi dikaitkan dengan zikir, ya memang kalau kita yakin gitu ya, dan rata-rata saya yakin orang yang pergi mencari ke Thoriqoh kemudian mengamalkan zikir dengan penuh keyakinan, sedikit atau banyak akan ada progres gitu. Tapi itu bisa jadi solusi untuk tadi yang stres dan depresi tadi. Zikir jadi satu solusi misalnya. Apakah pernah ada pengalaman atau ada? Kalau dari pengalaman saya pribadi, tamu yang datang ya, yang curhat. Tapi ada beberapa memang gitu, ada beberapa orang yang memang masuk ke Thoriqoh karena memang punya masalah gitu ya, baik secara psikis maupun secara fisik gitu ya. Dan udah mencari kesana kemari pengobatan, kemudian akhirnya bertemu dengan, kalau kita Naqsyabandi ya, bertemu dengan Thoriqoh kita, ya alhamdulillah rata-rata dari beberapa orang yang saya kenal itu yang mengalami kualitas perbaikan secara ruhani gitu ya. Jadi secara, kalau kita sadar manusia tuh jasmani dan ruhani ya. Mungkin saya lebih bisa menjelaskan lagi ya. Yang saya lihat tuh dari segi psikologi yaitu ruhaninya gitu loh, sisi ruhaninya yang disentuh. Yang jadi masalah. Jadi dengan berzikir itu dengan penuh keyakinan, sedikit banyak itu akan membantu dia memperoleh ketenangan, juga lebih karena kita lihat dari sisi agama, jadi lebih banyak pencerahan-pencerahan seperti tadi yang Mbak Sela sempat sebutkan di dalam seminar tadi ya, bahwa ada keyakinan sama Tuhan, keyakinan sama Allah, kemudian yakin dengan janji-janji Allah. Itu semua diyakini, itu akan aku yakin itu akan menambah suatu rasa optimisme, kemudian rasa lebih pasrah, lebih ridho menerima keadaannya. Jadi itu akan berefek positif ke depannya gitu. Kalau dalam Thoriqoh tadi kan tergantung motifnya ya. Iya. Tezul tadi pencarian, soalnya pelarian, kameraman kita persembunyian motifnya. Kaitannya seseorang karena masuk Thoriqoh persembunyian dari karakternya gitu. Jadi kalau ya zaman sekarang kan masyarakat perkotaan, masyarakat urban lah karena kutip, masuk Thoriqoh kan suatu hal yang keren gitu kan. Bisa jadi ya, tapi saya nggak melihatnya seperti itu. Mungkin itu tadi mungkin beda latar belakangnya ya. Tapi pernah tidak melihat atau mendengar ketika seorang masuk Thoriqoh ada perubahan karakter yang ke arah positif? Banyak sih, kalau itu saya banyak testimoni semacam itu ya. Mungkin juga karena memang kan kita dengan siapa kita bergaul gitu ya. Jadi karena pergaulannya sama-sama positif, sama-sama orang-orang yang kita berguru pada guru yang sama gitu ya, juga sedikit banyak kita punya nilai-nilai yang sama, jadinya sudut pandangnya sama. Nah itu membantu perbaikan sikap, perbaikan akhlak gitu, ya semacam itu. Dan emang terpantau terus kan, ada guru. Sekarang lebih canggih, ada grup kan. Iya betul. Jarak jauh kan, pendidikan jarak jauh. Kayak di ketika saya lain tentang karakternya. Ada cirinya ketika seorang Katolikan, oh ini stres, ini depresi. Ciri karakter secara fisik misalnya bisa terlihat tidak? Oh dari fisik ya berarti ya. Ada yang bisa terlihat, ada yang enggak. Karena ada orang yang pendiam gitu. Iya, dibilang kan, oh kalau pendiam, oh ininya karakternya introvert nih, kan ada introvert sama extrovert. Oh memang dia introvert, padahal kan kita perlu lihat lebih dalam gitu ya, sebetulnya memang apakah betul-betul dia introvert atau memang sebetulnya dia dalam kondisi yang tidak nyaman dan pada akhirnya menutup diri. Gitu. Itu dua hal yang perlu kita pahami sebetulnya. Gitu sih kalau kita itu yang dua bahasa itu kedengaran asing kan. Kebetulan bahasa Inggris saya di sekolah di sekolah menengah itu merah semua itu sampai SMA. Jadi tolong diperjelas masalah dua tadi. Introvert dan extrovert. Kalau introvert itu kita lebih memilih segala sesuatu aktivitas itu sendiri. Tapi bukan berarti kita nggak mau ngebaur. Gitu.
ada profesor saya dulu ya, kalau dosen-dosen saya dulu ngajarnya gini, sebetulnya tidak ada introvert murni, kalaupun murni itu jarang. Ini dalam sudut pandang sebagai seorang psikolog ya? Iya, sebagai yang mendalam ilmu psikologi lah gitu ya. Jadi ada sisi orang introvert, tapi sebetulnya dia bukan introvert murni, mungkin ada sisi extrovertnya. Kalau introvert tadi kan dia lebih ke diam, segala sesuatunya dia pengennya sendiri gitu. Dia tidak punya keinginan yang hihihaha sama orang lain gitu. Apakah mungkin faktor trauma bisa nggak? Bisa. Introvert itu sebetulnya bukan sebuah gangguan gitu, tapi mungkin tidak dikategorikan gangguan. Enggak gitu. Kepribadian gitu ya. Jadi lebih ke karakter orang gitu. Oh, cara dia bergaul tuh extrovert gitu kan. Misalnya kalau kita nemu, "Hai, siapa namanya?" gitu. Sela. Gitu. Tapi ada yang siapa namanya? Sela gitu. Ada. Karena kalau orang introvert itu lebih kurang enggan untuk berinteraksi dengan orang lain. Bukannya dia takut, tapi memang karakternya seperti itu. Beda sama orang extrovert. Kalau boleh saya salah sedikit, kan sekarang ada yang lagi ngetren ya, walaupun mungkin udah beberapa tahun terakhir nih yang Myers-Briggs Personality Test itu MBTI. Iya. Itu kan membagi manusia jadi 16 karakter ya kalau nggak salah ya. Betul. Bahkan di situ ada, termasuk saya pernah ikut tes itu. Sebetulnya adalah the most extroverted introvert gitu. Jadi ada satu tipe yang sebetulnya dia aslinya introvert, tapi dia bawaannya untuk kalau ke orang dia bisa extrovert gitu. Nah sampai kayak gitu ya. Apa itu faktor lingkungan? Nah, walau saya bukan kita penikmat tes psikologi aja gitu. Nah, tapi bisa kalau kita lihat, soalnya itu nggak ada yang saklek gitu. Kan golongan darahnya bisa berubah itu. saklek gitu apa tuh? Bisa berubah. Misalkan seorang pendiam tiba-tiba jadi lebih ke mencair misalkan. Itu bisa berubah. Tergantung di mana dia berada. Kalau bukan kepribadian ganda ya, ini kita disclaimer dulu nih, bukan kepribadian ganda, tapi lebih kayak apakah aku harus misalnya nih dalam kondisi seminar dia harus ekstrovert, ya bukan. Oh, dia bisa ya introvert ke ekstrovert gitu. Bukan gitunya sih, maksudnya bukan berubah kepribadiannya, tapi lebih menyesuaikan. Tapi kalau bisa bisa boleh pilih, lebih milih mana, ya dia mungkin misalnya kayak introvert, ya aku sendiri aja. Tapi bukan berarti dia nggak mau nanya, bukan berarti dia nggak mau ngebaur, tapi dia akan lebih memilih udah aku sendiri gitu. Beda sama orang extrovert. Atau misalkan ini, apakah setiap orang mengalami seperti ini di fase-fase misalkan remaja? Ketika seorang punya anak remaja, kadang lebih senang sendiri daripada berkumpul dengan orang tuanya, misalnya gitu. Apakah di fase-fase umur tertentu bukan gejalanya maksudnya, karakter seperti ini muncul? Bukan dalam tahap perkembangannya sih. Jadi kalau tahap perkembangan itu kan beda-beda ya. Ada anak-anak, ada remaja, dewasa. Dewasanya dibagi, ada dewasa awal, dewasa madya, ada lansia. Tahap perkembangan kan macam-macam. Bukan introvert tuh, orang introvert bisa muncul karena pas remajanya, bukan sebetulnya. Tapi kita bisa lihat dari proses dia dari kecil sampai besar tuh seperti apa sih gitu. Oh, mungkin dari dulunya sampai dia sekarang jadi mahasiswa, dia terbiasa untuk segala sesuatunya tuh melibatkan orang, atau memang lebih ke dominan ke dirinya sendiri gitu. Apakah itu artinya orang yang tipe kepribadiannya tadi atau karakternya tadi, misalnya introvert tuh lebih rentan terhadap stres, terhadap depresi, atau extrovert lebih rentan, atau gimana, ada perbedaan itu nggak? Nggak ada rumus mutlak sebetulnya. Jadi relatif ini? Relatif gitu. Kalau bisa dibilang nggak semua orang introvert itu pengidap depresi atau punya gangguan depresi, atau orang extrovert. Kalau orang extrovert dia ini banget ya, nggak bakal gitu ya, nggak akan pernah kena gangguan karena berinteraksi. Walau alam. Dan itu juga perubahan dari lingkungan seperti apa. Bagaimana kok tadi
manggil ya Pak di Ibu berarti ya. Mbak aja boleh. Tadi Mbak bilang kalau tergantung bagaimana kita bisa berteman dengan orang lain. Lingkungan itu kan juga bisa mempengaruhi apa yang ada dalam diri. Tapi itu bukan sesuatu yang negatif kan? Apanya, introvert extrovertnya? Iya. Dikatakan negatif kalau memang itu bisa mengganggu dan menghambat gitu. Tapi selagi dia menikmati dia dengan kesendiriannya, ada soalnya memilih yuk kita ke mall aja, yuk selesai kuliah gitu. Ada yang enggak deh, aku lebih baik nonton drakor aja gitu kan. Ya nggak apa-apa, sebetulnya itu bukan ke arah negatif juga gitu. Oke, lanjut ke Teh Zulin. Kalau tadi kata menyendiri dalam tanda kutip, ini dalam dunia Thariqah ini kan dicari. Iya. Dalam pengertian follow up kata uzlah. Iya, betul. Apa yang dicari? Apa yang dicari ya? Wah, saya pernah baca nih ya. Ada, ini nggak tahu nih, saya lupa. Ini pendapat orang Thariqah atau pendapat saintis Barat malah ya. Bahwa ini mungkin ucapan seorang bijak gitu ya, saya lupa siapa saya catat, tapi bang ini seseorang itu tidak pernah benar-benar merasa tidak jadi manusia utuh atau tidak jadi manusia yang bahagia kalau dia tuh tidak bisa menikmati kesendiriannya gitu. Cuma saya kaitkan itu dengan dunia Thariqah. Saya kaitkan dengan dunia Thariqah, artinya saya memahaminya gitu ya, bahwa kalau seorang itu dia sendirian dan dia bisa bahagia itu karena dia dalam kesendiriannya sebenarnya dia tidak sendirian, dia tidak pernah sendirian gitu. Dia sadar bahwa dia bersama Allah. Nah, kalau dia sadar dia bersama Allah dalam segala situasi, dia akan merasa nyaman gitu. Dia nggak akan merasa takut, dia nggak akan merasa, wah, saya sendirian, nggak ada yang bersama saya, nggak ada yang nemenin saya. Gimana nanti saya begini begitu, gimana nanti masa tua saya? Ada kekhawatiran muncul kan kalau orang. Tapi kalau seorang itu yakin dengan Allah, di segala keadaan dia akan merasa tenang aja, nyaman aja gitu. Tentu manusia selalu diuji ya dengan perasaan-perasaan, ada cemas, khawatir, tapi itu nggak berlangsung lama gitu untuk orang. Saya yakin itu ya untuk orang-orang yang bersama Allah gitu. Dia yakin dia kesedihannya mungkin hanya ya 5 menit gitu ya, sekedar meluahkan perasaan gitu, sedih-sedih, nangis-nangis, tapi terus ingat Allah, tenang lagi, happy lagi gitu. Jadi